Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama Bu Erlin di pembelajaran kelas 2, tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran kedua. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan teman-teman dimudahkan dalam memahami setiap materi yang nanti akan disampaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, pastikan teman-teman sudah siap untuk mengikuti pembelajarannya ya. Silahkan menyimak pembelajarannya dengan hati yang gembira. Perhatikan teks berikut. Halaman kelas yang bersih. Halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah ke tempat sampah. Di depan kelas tersedia keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku kini terlihat indah. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat berolahraga, misalnya senam dan latihan keseimbangan. Olahraga baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat ya. Teman-teman, apa isi teks di atas? Kira-kira apa ya? Coba kita bantu. Isi teks di atas adalah tentang halaman kelas yang bersih. Nih, di sini tadi di paragraf pertama diceritakan tentang halaman kelas yang bersih, tidak ada sampah yang berserakan, ada tempat mencuci tangan, ada taman bunga yang bersih, dan pot bunga yang tersusun dengan rapi, sehingga halaman kelas itu bisa dijadikan untuk tempat berolahraga. Itu adalah isi teks tadi. Jadi kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, coba teman-teman amati gambar ini dengan teliti nih. Di sebelahnya siswa perempuan ini ada sebuah gambar. Coba teman-teman amati gambar tersebut. Apa yang dapat kamu ceritakan pada gambar tersebut? Apa ya yang bisa kita ceritakan? Coba. Di sini Bu Erlin punya cerita nih. Dari gambar itu kira-kira Bu Erlin mau cerita seperti ini. Ini adalah halaman kelasku. Halaman kelasku tampak bersih dan indah. Ada tempat sampah, ada taman, ada rumput-rumput hijau, dan tak ada satupun sampah yang berserakan di tanah. Itu contoh dari Bu Erlin. Apakah kamu mengerti dengan isi gambarnya? Bu Erlin percaya teman-teman pasti paham isi gambar ini. Gambarnya itu kira-kira ceritanya bagaimana ya? Keadaannya bagaimana ya? Pasti teman-teman paham kan? Kita lanjutkan. Nah, sekarang coba teman-teman amati gambar ini dengan baik ya. Diingat-ingat gambarnya, diamati dengan baik karena setelah ini teman-teman akan mengerjakan tugas yang pertama. Kira-kira apa ya tugasnya?
Tugas pertama, coba teman-teman tuliskan hasil pengamatanmu terhadap gambar dalam bentuk laporan yang sederhana. Teman-teman tadi sudah mengamati gambar yang di bagian video sebelumnya. Sekarang coba ceritakan halaman sekolah yang bersih itu seperti apa sih kalau berdasarkan gambar tadi. Tuliskan pada kotak ini ya, seperti ini di bukumu. Judulnya adalah halaman sekolah yang bersih. Buat ceritanya ya, seperti apa halaman sekolah yang bersih pada gambar tadi. Setelah itu, teman-teman simak penjelasan berikutnya. Dayu dan teman-teman bergotong royong. Bergotong royong mencerminkan sikap hidup kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Sikap Dayu dan teman-temannya pantas untuk ditiru. Sikap mereka yang menjaga kebersamaan itu pantas untuk ditiru. Sehingga persatuan dalam kelompok kalian dapat terwujud. Mereka juga menunjukkan sikap kebersamaan dalam kegiatan yang lainnya. Coba nih teman-teman amati gambar ini. Di sini ada anak yang sedang berolahraga. Mereka sedang melakukan gerakan keseimbangan. Di sebelahnya ada gambar siswa yang sedang berdiskusi, sedang ngobrol, sedang berbicara bersama. Dan yang bawah ada gambar anak-anak putri yang sedang bernyanyi bersama. Teman-teman amatilah gambar ini. Apakah mereka ini ada yang sendirian melakukan aktivitasnya? Tidak ya, mereka semuanya ini berkelompok. Ada lebih dari satu siswa. Itu artinya mereka melakukan sebuah kegiatan itu bersama-sama. Karena lebih dari satu orang, jadi kegiatan itu berarti dilakukan bersama-sama. Ya, mereka berolahraga bersama, mereka berbincang bersama, dan mereka bernyanyi bersama. Ini adalah contoh kebersamaan yang mereka lakukan di sekolah. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti Dayu di sekolah? Pasti teman-teman pernah ya. Sebelum ada pandemi corona ini, pasti di sekolah teman-teman suka bermain bersama teman-temannya kan? Suka bercanda, belajar bersama, makan bersama mungkin di sekolah. Nah, itu ada contoh kebersamaan. Selanjutnya, persatuan di sekolah. Amati gambar ini ya teman-teman. Ini ada gambar anak-anak yang sedang makan bersama. Ini namanya budaya botram. Botram itu makan bersama-sama dengan alas daun seperti ini. Pernah nggak teman-teman melakukan ini di sekolah? Ini seru loh teman-teman, asik, dan makanan yang kita makan itu rasanya lebih enak karena kita makannya bersama-sama. Senang ya melihat kalau ada anak-anak seperti ini. Kita yang melihat aja merasa senang, apalagi anak-anak yang mengalaminya. Yang selanjutnya ada siswa yang sedang belajar bersama di kelas. Nah, kalau dibentuk meja melingkar seperti ini, biasanya mereka sedang mengerjakan tugas kelompok. Dan yang terakhir ada anak yang sedang bermain bersama. Ini sedang melakukan outbound bersama. Nah, teman-teman, ini adalah contoh kebersamaan di sekolah yang dapat membangun persatuan di sekolah. Lihat, semuanya tidak ada yang sendirian, semuanya guyup, rukun, dan bersama-sama. Kebersamaan di sekolah harus selalu dijaga. Kebersamaan dapat mewujudkan persatuan antar warga sekolah. Ingat ya, harus selalu menjaga kebersamaan di sekolah.
tugas kedua, Bu Erlin mau minta teman-teman menuliskan sikap-sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan dan kesatuan di sekolah. Ada 5, silahkan tulis sikap yang harus dimiliki untuk mewujudkan persatuan di sekolah. Ya, 1-5. Apa saja yang bisa teman-teman lakukan untuk mewujudkan persatuan di sekolah? Setelah teman-teman tulis nih, coba amati di bawah. Biasakan sikap-sikap tersebut ya dalam kehidupanmu sehari-hari supaya teman-teman bisa bersatu di sekolah. Selanjutnya, Dayu dan teman-teman melakukan kegiatan bersama dalam berolahraga. Mereka melatih keseimbangan posisi telentang, miring, dan tengkurap. Kita lihat ya apa yang mereka lakukan. Yang pertama adalah posisi telentang. Bagaimana ya cara menerapkannya? Cara melakukannya yang pertama, mula-mula teman-teman telentang dengan posisi badan lurus kayak kalau teman-teman sedang tidur. Lurus menghadap ke atas badannya. Yang kedua, kepala dan pinggang ditekuk ke depan. Kayak posisi kalau mau bangun. Jadi kepala sama pinggangnya ditekuk ke depan, berusaha untuk bangun. Dan yang terakhir, tahan beberapa saat sesuai kemampuan. Nah, posisinya seperti ini. Nih tadi kepalanya diangkat sama pinggangnya diangkat ya. Selanjutnya posisi miring. Mula-mula berbaring miring dengan kedua kaki lurus. Salah satu kaki diangkat. Tahan beberapa saat semampu teman-teman. Langkah selanjutnya, salah satu kaki ditekuk ke belakang. Tahan beberapa saat semampunya. Jadi yang pertama miring biasa. Setelah itu teman-teman angkat satu kaki ke atas. Setelah itu kaki yang ke atas diangkat ke atas tadi ditekuk ke belakang. Tahan semampu teman-teman. Yang terakhir telungkup. Seperti apa ya? Mula-mula telungkup dengan kedua kaki lurus dan kepala menghadap ke bawah. Nih, kedua kaki lurus. Telungkup itu tengkurap teman-teman. Kepalanya menghadap ke bawah. Salah satu kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. Tengkurap, satu kaki diangkat ke atas. Yang ketiga, kedua kaki diangkat, ditahan beberapa saat semampunya. Tadi setelah satu kaki lalu dua kaki. Itu contoh cara melakukan gerakan apa aja tadi. Coba kita lihat. Itu contoh melakukan gerakan telentang. Nih kalau telentang itu teman-teman kakinya diangkat ke atas ya, ini ditahan. Setelah telentang ada gerakan miring nih dan telungkup. Baik teman-teman, itu saja materi kita hari ini. Ada 2 tugas yang harus teman-teman kerjakan. Silahkan disimak videonya baik-baik supaya tugasnya tidak terlewat. Dan semoga teman-teman bisa memahami materi hari ini dengan baik. Bu Erlin mohon maaf kalau dalam menyampaikan banyak salahnya. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.